Ini adalah kebiasaan terbarunya belakangan ini. Setiap 2 jam setelah makan malam, keluar untuk lari malam. Mau kurus tidak bisa hanya mengandalkan makanannya saja. Lemak dan kotoran di tubuhnya terlalu banyak. Kalau mau cepat kurus, lebih baik diimbangi dengan olahraga yang tepat. Baisu berlari turun dari atas gunung. Hanya saja tidak menyangka para pekerja masih sedang mengerjakan konstruksi. Jadi dia berlari turun gunung ke warung kecil, membeli air untuk semua orang lalu membawanya naik kembali. Baisu memindahkan air ke tepi jalan dan menyapa. Aku belikan air untuk kalian. Ingat ya diminum. Terima kasih sudah bekerja keras. Para pekerja terkejut senang dan langsung berterima kasih. Terima kasih Nona Bai. Terima kasih banyak. Sampai repot-repot Nona yang bawa naik sendiri. Baisu tertawa lepas. Baru selesai lari. Tubuhnya penuh keringat. Aroma khas ras kelinci Belanda yang segar harum seperti persik menyebar dengan pekat. Terbawa angin malam musim panas masuk ke hidung para pekerja. Baisu sama sekali tidak sadar dengan kondisinya yang menggoda itu. Dia baru saja masuk ke tubuh ini tidak lama, belum terbiasa dengan tubuh betina. Lupa kalau aroma tubuh betina punya daya tarik yang mematikan bagi jantan. Meski tubuhnya sangat gemuk, tapi belakangan ini dirawat dengan baik sehingga kulitnya menjadi putih lembut. Ini punya daya tarik yang mematikan bagi para jantan. Para pekerja hanya merasa haus dan tidak tahan, buru-buru menunduk mengambil air. Baisu terlalu meremehkan daya tarik tubuh gemuk ini. Tidak hanya tidak menyadari keanehan para pekerja, malah ikut jongkok membagikan air untuk mereka. Mata basahnya penuh senyum tulus dan bahagia. Aku sudah menduga kalian pasti haus. Cuaca sepanas ini, sudah malam masih bekerja. Pasti sangat melelahkan kan? Para pekerja gelagapan. Saat tidak sengaja bertatapan dengan mata itu, semakin terasa haus dan tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Ada seorang jantan yang pengendalian dirinya rendah benar-benar tidak tahan lagi. Perasaan birahi tiba-tiba muncul dan suhu tubuhnya langsung naik. Seperti tersihir oleh Baisu, melangkah mendekatinya dalam keadaan linglung. Tiba-tiba mau menarik tangannya. Tiba-tiba sebuah tangan dari samping menepis dan mendorong pekerja itu ke sisi lain. Aura di sekitar seketika turun hingga titik beku. Para pekerja seketika sadar cukup banyak. Ketakutan langsung menundukkan kepala. Kolonel, mereka juga sudah kehilangan akal. Hampir saja berniat jahat kepada betina ini. Kalau sampai menakut-nakuti betina ini, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Federasi punya sistem hukum perlindungan betina yang sangat lengkap. Kalau mereka berani lancang terhadap betina di depan mata kolonel, itu namanya dosa di atas dosa. Lu Tingyan dengan dingin menyapu pandangan ke seluruh pekerja yang ada. Meski tidak mengatakan apapun, tekanan aura alami seorang yang pernah berkuasa membuat semua orang tidak berani mengangkat kepala. Baisu yang tidak tahu apa-apa masih berkata, "Mereka tidak malas, aku yang belikan mereka air." Kata-katanya belum selesai, Lu Tingyan sudah tanpa basa-basi menarik tangannya pergi ke arah atas gunung. Para pekerja saling berpandangan. Setelah sadar kembali tidak tahan merasa sedikit tidak puas. Dari cara Nona Bai berbuat tadi saja sudah bisa terlihat dia orang yang baik hati. Orang sebaik itu mana mungkin menyiksa anak-anak. Sebelumnya katanya dia diasingkan ke sini. Aku rasa pasti ada cerita di baliknya. Di kalangan bangsawan banyak sekali intrik. Bisa jadi dia dijebak seseorang baru diasingkan ke sini. Berjalan cukup jauh Lu Tingyan baru melepaskan orang itu. Baisu, kamu ini sungguh tidak tahu diri ya. Baisu wajahnya penuh kebingungan. Kamu tidak apa-apa, orang ini ada apa dengan dirinya? Dirinya kan hanya membawakan air untuk para pekerja. Perlu menganggapnya serendah itu. Dia tidak terima dan berkata, "Aku kenapa? Mereka susah payah membantu memperbaiki jalan naik gunung untuk panti asuhan. Aku belikan air untuk mereka memangnya kenapa? Apakah kolonel lu sendiri berhati batu lalu meminta semua orang juga harus sama sepertimu?" Lu Tingyan dengan dingin menatapnya lekat-lekat.
Dia pikir Baisu wanita yang tidak memilih cara ini bisa dengan mudah melakukan hal-hal menggoda orang ke sana ke sini. Tapi sepasang mata ini terlalu jernih bersih. Sampai-sampai dia tidak tahan mulai meragukan penilaiannya sendiri. Tapi betina sudah mendapat pendidikan yang sesuai sejak kecil. Tidak mungkin dia tidak tahu aroma tubuh betina punya efek merangsang birahi pada jantan. Terlebih di musim panas. Aroma tubuh khas betina sama sekali tidak bisa ditutup-tutupi. Karena itulah musim panas adalah musim puncak birahi para jantan. Umumnya para betina jarang keluar di musim panas. Dia sih malah tidak itu. Tidak hanya keluar malam-malam, seluruh tubuhnya pun penuh keringat. Seperti sebatang dupa perangsang birahi yang berjalan. Masih berani nyemplung ke kerumunan pekerja. Lu Tingyan sudah hampir tidak bisa mengendalikan diri sampai hampir bisa memencet seekor lalat. Dia jelas membenci wanita ini. Malam ini mau baik hati membantu menyelamatkannya juga karena sudah terlanjur terima kebaikannya, dan memang butuh makanannya untuk memulihkan kekuatan spiritual. Tapi aroma persik sialan itu terus tidak terkendali menerjang masuk ke ujung hidungnya. Membuatnya tidak tahan merasa agak gelisah dan tidak karuan. Benar-benar sial. Sudah berapa tahun dia tidak punya perasaan terhadap betina. Bahkan menghadapi wanita paling menggoda di kalangan bangsawan, Guang Fuzuli, dia bisa tahan dicekoki semalam penuh dan tetap tidak bergeming sama sekali. Baisu sama sekali tidak sadar, malah dengan kesal mendorongnya. Bilang dong, aku belikan air untuk mereka buat kado kerja keras mereka memangnya kenapa? Tidak dia sadari dengan gerakannya itu, pakaian yang basah keringat menempel erat di tubuhnya. Sungguh. Lu Tingyan telinga sedikit memerah. Dengan wajah dingin memalingkan pandangan. Aku tidak peduli trik apa yang kamu mainkan. Tapi di wilayah kekuasaanku tidak boleh. Sudah. Dia berbalik pergi ke bawah gunung. Langkahnya terlihat jelas tidak beraturan. Baisu mendelik. Orang gila. Dia tidak peduli dan berbalik sambil bersenandung kecil kembali ke panti asuhan atas gunung. Orang yang habis berolahraga memang begini. Suasana hati segar dan ringan. Seperti semua kekhawatiran ikut mengalir pergi bersama keringat. Setelah mandi dan keluar dengan bersih dan segar, dia kembali seperti buah persik putih bersih yang bercahaya. Dia asal-asalan mengelap rambut lalu naik ke timbangan. Baru setengah bulan lebih datang ke sini, berat badannya sudah turun 20 jin. Tidak diet masih bisa kurus. Kebahagiaan ini siapa yang mengerti? Baisu melemparkan seluruh tubuhnya ke atas kasur yang empuk, memeluk selimut dan langsung tertidur pulas. Di sini tidurnya nyenyak, di sisi lain ada yang tidak bisa tidur. 1000 tamparan untuk dirinya sendiri. Apa dirinya sudah gila? Memenuhi kepala dengan pikiran tentang wanita itu. Wanita yang dulu melakukan hal menjijikkan seperti itu padanya. Lu Tingyan dengan menahan rasa jijik memaksa dirinya mengingat kembali berulang-ulang kejadian dulu. Baru bisa tenang. Tapi pikirannya sudah tenang, tubuhnya tidak bisa tenang dengan cara apapun. Dia menyimpulkan ini karena Baisu yang sengaja menggodanya tadi. Pasti begitu. Mana mungkin Baisu tidak tahu aroma tubuh betina akan memberikan pengaruh seperti apa pada jantan. Dia pasti sengaja berkeliaran seperti itu di depannya. Tapi keesokan harinya Lu Tingyan pun tahu bahwa Baisu benar-benar tidak tahu aroma tubuh betina akan memberikan pengaruh apa. Dia benar-benar bodoh besar. Baisu sedang memikul sekarung bahan makanan yang baru dibawa naik dari bawah gunung. Bagi jantan, memikul beras 20 jin naik gunung itu mudah saja. Tapi bagi betina yang lemah lembut, beban seberat itu jelas sudah melampaui batas kemampuan yang bisa mereka tanggung. Baisu kepanasan di bawah terik matahari sampai bercucuran keringat, memikul beras dengan susah payah mendaki gunung. Sepanjang jalan meninggalkan aroma persik yang sangat pekat. Saat melewati tim konstruksi, beberapa pekerja sempat terlamun dan sampai kaki mereka tertimpa alat berat. Lu Tingyan dengan wajah hitam mengangkat beras dari bahunya. Menahan amarah sambil mengerutkan dahi ringan. Baisu, kamu ini sebenarnya mau apa? Baisu dengan wajah bingung. Kamu ada penyakit apa?
Aku pikul beras juga menyangkut urusanmu. Lu Tingyan menunjuk para pekerja yang sudah setengah melayang terkena aroma itu. Kamu menggoda mereka terang-terangan seperti ini, sebenarnya ada apa di dalam kepalamu? Baisu menahan amarah dan mendorong dia menjauh sambil merebut kembali berasnya. Aku baru turun gunung beli beras. Bos pengiriman keluar untuk antar barang. Tapi anak-anak di atas satu persatu sudah menunggu kelaparan. Dan kamu sitong nasi juga perlu diberi makan. Jadi aku susah payah berpikir untuk memikul dulu satu karung beras ke atas. Makan siang nanti baru bisa makan ala kadarnya. Ngerti? Baisu semakin bicara semakin kesal, menatap Lu Tingyan seperti melihat orang linglung. Kamu setidaknya seorang kolonel kan? Otak kamu di mana? Aku siang bolong perut sudah kenyang tidak ada kerjaan, bukannya nikmatin AC. Malah lari ke sini pikul beras buat goda mereka. Aku bahkan curiga jabatan kolonelmu itu didapat dari mana. Jangan-jangan beli gelar ya? Lu Tingyan menatap matanya, tiba-tiba muncul pikiran yang tidak terbayangkan sebelumnya di benaknya. Wanita ini, sepertinya dia benar-benar tidak menyadari ada yang salah dengan perbuatannya itu. Seharusnya demi mendaki naik dia pasti tidak akan memilih cara. Tapi status para pekerja rendah. Bahkan dirinya si manusia buas yang sudah tidak terpakai ini pun tidak layak dia jadikan target. Dia sama sekali tidak perlu repot-repot berulang kali keluar untuk menyebarkan aroma tubuh menggoda mereka. Lu Tingyan menyipitkan mata menatapnya. Otak kamu yang rusak atau kamu benar-benar lupa. Aroma tubuh betina sangat mudah membangkitkan birahi jantan. Tubuhmu penuh keringat. Aroma persiknya hampir memenuhi jalan ini. Baisu terbelalak. Kamu bilang apa? Memenuhi jalan ini. Ini aturan apa lagi? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Sepertinya dalam plot novel juga tidak terlalu dibahas. Maka seketika dia beralih karakter. Itu, aku tentu saja tidak lupa. Tapi bukankah aku takut anak-anak di atas gunung dan kamu si orang tua itu kelaparan? Lu Tingyan melihat ekspresinya dan yakin dia benar-benar lupa. Baisu dengan canggung mengalihkan pandangan. Aku pergi dulu ke atas. Lu Tingyan malah mendahuluinya selangkah, dengan ringan mengangkat beras dan berjalan di depan. Ini maksudnya mau mengantarkan berasnya ke atas. Baisu sambil mengikutinya, dalam hati memaki sistem. Kamu juga tidak mengingatkan aku. Sistem sangat weiku. Aku kira itu strategi kamu untuk menggoda tokoh utama pria. Baisu dadanya sampai sakit menahan amarah. Aku warasnya di mana kalau mau menggodanya. Kamu sendiri bilang dia tokoh utama pria. Tokoh utama pria itu sudah ditakdirkan untuk jadi milik tokoh utama wanita. Aku hanya ingin memanfaatkannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu. Aku hanya ingin membawa anak-anak di atas gunung itu tumbuh dewasa dengan baik. Semua calon penjahat besar masa depan yang menyebalkan itu, semuanya aku besarkan jadi makhluk berbulu yang baik hati. Bukan, jadi anak-anak yang penurut. Sistem berkata lagi. Apakah kamu tidak ingin merebut kembali semua yang seharusnya milikmu? Ayah ibumu begitu pilih kasih kepada tokoh utama wanita Baisue, tidak peduli padamu sama sekali. Suara Baisu mendingin cukup banyak. Cukup, aku tidak mau dengar. Aku juga tidak tertarik untuk memperebutkan harta keluarga Bai. Hanya saja dia tidak menyangka dirinya yang tidak mau mencari masalah dengan tokoh utama wanita, tapi tokoh utama wanita malah yang aktif datang mencari masalah dengannya. Baisu mengernyit menatap tamu tak diundang di pintu, Baisue. Ekspresinya sangat tidak sabar. Ada urusan apa? Di ruang tamu hanya ada mereka berdua. Baisue pun tidak basa-basi. Nadanya sangat sombong. Kak, kamu ini ada-ada saja. Semua hal harus bersaing denganku. Baisu bingung setengah mati. Apa, aku bersaing apa denganmu? Baisue mendengarnya langsung semakin marah. Kamu tidak sengaja menggoda Lu Tingyan apa? Kamu informasinya cepat sekali ya. Tahu aku belakangan ini menyukainya. Ingin dia jadi suami pertamaku. Sudut mulut Baisu berkedut.
Kalau kamu tidak ada kerjaan pergi ke desa di bawah gunung bantu warga angkut barang sana. Bai Sue dengan jijik menutup mulutnya dan berkata dengan muak. Lama tinggal di tempat pengasingan, sampai jadi sekasar ini ya. Orang sepertimu jangan harap bisa bersaing denganku. Bai Su menatapnya seperti melihat orang tidak waras. Mata mana yang melihat aku bersaing denganmu? Bai Sue tersenyum dingin. Tidak bersaing. Kamu susah payah mempelajari teknik memasak dan membuat makanan-makanan itu. Bukankah untuk menarik perhatian Lu Tingyan? Ku beritahu kamu ya, kalau kamu masih tidak mau menjauh dari Lu Tingyan, jangan salahkan aku tidak sopan padamu. Bai Su tertawa kesal. Aku justru sangat penasaran, tidak sopannya kamu itu seperti apa? Beberapa ratus jin lemakku ini bisa menindih mati kamu. Anggap saja diet, percaya tidak? Bai Sue mendengus dingin dan berbalik pergi. Ibu kepala. Dia mau cari masalah denganmu ya? Tiba-tiba dari belakang terdengar suara Bai Xiaolang. Bai Su terkejut, berbalik dan melihat Bai Xiaolang berdiri diam di ujung tangga. Sorot matanya suram dan menyeramkan. Dia mengernyit. Tidak ada apa-apa, jangan berpikir yang macam-macam. Dia hanya mengobrol mulut, tidak usah dipedulikan. Bai Su khawatir si calon penjahat kecil ini akan menjadi gelap hatinya, buru-buru menambahkan. Sudah, dunia orang dewasa itu rumit. Tidak sesederhana yang kamu kira. Kalau kamu bosan, ajak harimau kecil dan yang lain keluar berjemur di depan pintu. Atau pergi ke gunung belakang gali sayuran liar untuk aku. Bai Xiaolang seketika berubah menjadi serigala jinak. Baik, ibu kepala. Saat itu dari luar pintu tiba-tiba terdengar suara gaduh. Seperti ada orang yang berkerumun ribut. Bai Su, keluar kau. Bagaimana kamu mendidik anak? Anak panti asuhanmu mencuri barang kami. Mana si anak serigala kecil itu? Suruh dia keluar. Bai Su mengernyit. Melihat ke pintu terdapat orang yang datang dengan garang sambil menyingsing lengan baju. Adalah pemilik toko beras di kaki gunung. Orang-orang memanggilnya Xiaomi. Di belakangnya ada beberapa suami jantan yang wajahnya terlihat agak canggung. Aduh sudahlah, kita ini tetangga, ribut-ribut begini memalukan. Bai Su keluar dari panti asuhan dengan wajah sangat tenang. Ada apa? Bai Xiaolang wajahnya suram. Khawatir mereka akan menggertak Bai Su, langsung berdiri di sampingnya dengan garang. Xiaomi menunjuk Bai Xiaolang di sampingnya. Kamu masih berani tanya ada apa? Anak panti asuhanmu datang ke toko kami mencuri beras. Bai Su menoleh menatap Bai Xiaolang. Ada kejadian seperti itu. Bai Xiaolang wajahnya sangat tidak enak. Tidak, aku tidak mencuri. Ibu kepala harus percaya aku. Xiaomi dengan marah melotot lebar. Masih berani bilang tidak mencuri. Bukankah beberapa hari lalu karena mendengar kami membicarakan Bai Su sepatah dua kata, sekarang pagi ini 10 karung beras di gudang hilang. Sisanya pun karungnya dirusak. Beras tumpah di mana-mana. Selain si anak serigala yang tidak beradab ini, siapa lagi? Orang-orang sekitar ikut ribut berkomentar. Betul kan, goresan di karung-karung itu rata. Jelas sengaja disobek dengan pisau buah. Biasanya semua anak di sini baik-baik saja. Tidak ada anak rumah lain yang pernah berbuat seperti ini. Xiaomi dengan malas melirik sekilas ke Bai Su di samping, lalu menatap orang banyak. Karena beberapa hari lalu aku dan beberapa teman membicarakan Bai Su sepatah dua kata. Si anak serigala ini langsung menaruh dendam. Lagi pula aku tidak salah bicara. Bai Su belakangan ini kan memang menggoda orang. Di tengah musim panas begini, asalnya jantan-jantan sudah mudah birahi. Dia sih malah tambah semangat. Mau gila mikirin jantan ya. Bau gialnya itu dari jauh sudah aku cium. Menggoda suami-suami kami sampai setiap hari tanpa alasan terus naik gunung. Mau selingkuh kamu terang-terangan saja sekalian. Lihat aku tidak merobek mukamu. Bai Su juga bukan orang lemah. Dia mendinginkan wajah menatap Xiaomi. Kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Tiba-tiba datang bilang anak panti asuhan kami mencuri.
Apa buktinya? Di kaki gunung ada begitu banyak anak. Kenapa kamu memilih untuk bilang anak kami yang mencuri? Kenapa? Kamu iri padaku? Xiaomi tidak percaya melotot lebar. Menunjuk hidungnya sendiri. Aku iri padamu. Betina yang diasingkan. Namanya lebih busuk dari gat di desa. Bahkan tidak ada jantan yang mau jadi suamimu. Aku iri padamu. Jangan bikin orang tertawa. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Ganti rugi. Suruh si anak buta kecil itu minta maaf padaku. Kalau tidak aku laporkan ke polisi. Bai Xiaolang sorot matanya dipenuhi kegelapan. Aku tidak mencuri barang apapun. Bai Su menghadang di depan Bai Xiaolang. Dia bilang dia tidak mencuri barang. Kamu sembarangan menuduh anak kami. Percaya tidak aku robek mulutmu. Menuduh. Xiaomi tertawa mengejek. Anak-anak di bawah sini satu persatu punya ayah ada ibu ada didikan. Selain panti asuhanmu, di mana lagi ada anak yang bisa berbuat hal seburuk ini? Dia mengarahkan suami-suami jantannya di belakang. Kalian semua mati. Tangkap si anak itu untuk aku. Kerugian di toko sebesar ini, kalian mau ganti rugi. Beberapa jantan dengan ragu langsung mengangguk dan mau menerobos untuk menangkap orang. Bai Xiaolang seketika melepaskan kekuatan spiritual. Menampilkan tampang buas menyeramkan. Di ujung jari-jarinya muncul cakar serigala yang tajam. Gigi taring masuk ke mode serangan. Bai Su melindungi si anak serigala di belakangnya dan dengan tegas membentak. Siapa yang berani? Sekarang panti asuhan sudah masuk ke wilayah kekuasaan federasi. Aku bukan betina yang diasingkan lagi. Kalian berani menyentuhku, silakan coba saja. Mendengar itu, beberapa jantan itu wajahnya menampilkan keraguan dan tidak berani maju. Bai Su menatap Xiaomi dengan sorot mata yang tidak mau mengalah. Sudah kubilang, kamu kalau punya bukti bawa buktinya kemari. Kalau tidak, jangan menggonggong di sini. Kalau masih mau bertindak kasar aku yang akan lapor polisi. Xiaomi yang tertekan oleh aura Bai Su, ragu-ragu tidak berani maju, wajahnya menampilkan kepanikan. Dia berbalik menatap orang-orang yang menonton. Kalian lihat ya, ini namanya maling teriak maling. Jelas anak panti asuhannya yang mencuri beras kami. Tidak mau mengakui malah mau lapor polisi. Sok-sokan siapa yang takut? Kalau bukan anak panti asuhannya, masa ia tetangga-tetangga ini? Kita sudah tinggal bersama sekian lama. Anak siapa punya kelakuan seperti apa, semua orang tahu dalam hati. Anak-anak kita tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Semua setuju kan? Kalimat ini langsung menarik semua penonton ke pihaknya. Betul, anak panti asuhan dari kecil tidak punya didikan ayah ibu. Bai Su perempuan tak tahu diri begitu, kelakuannya semua orang juga tahu. Dirinya sendiri setiap hari tidak jelas. Berjudi, mabuk-mabukan, bisa mendidik anak seperti apa? Xiaomi terus menambah bumbu. Si anak serigala kecil ini matanya buta satu lagi ekornya putus. Setiap hari auranya suram, satu lihat juga tahu bukan orang baik-baik. Dia mencuri itu wajar saja. Mungkin sebelumnya sudah pernah mencuri barang orang. Hanya saja dulu waktu mencuri kalian tidak menyadarinya. Bai Su maju langsung menamparnya. Menjambak rambutnya dan menyeretnya ke lantai. Dasar perempuan tak tahu malu. Menghinaku boleh saja, hina anakku aku bunuh kamu. Aduh. Kamu mau apa? Xiaomi kesakitan meringis. Bai Su duduk menindihnya, kiri kanan tangan bergantian menamparkan. Anakku tidak mencuri, biar kamu sembarangan bicara, biar kamu tidak henti-henti mengoceh. Bai Xiaolang menatap punggung Bai Su. Tiba-tiba hidungnya terasa pedas. Pandangannya mulai kabur. Suami-suami jantan Xiaomi ingin datang membantu tapi takut akan melukai Bai Su dan dikatakan menyakiti betina. Kejadian seperti ini bisa besar bisa kecil urusannya. Masuk penjara pun bisa. Para betina yang ada di sana ingin menarik Bai Su pergi. Beramai-ramai datang menariknya, tapi Bai Su terlalu gemuk. Berat badannya sudah memastikan posisinya.
Sekelompok orang datang beramai-ramai pun sama sekali tidak bisa menggerakkan dirinya. Malah membuat Xiaomi kena banyak sekali tamparan. Lu Tingyan yang ada di kerumunan melihat sudah cukup baru membubarkan orang. Mengangkat kerah tebal baju Bai Su dan mengangkatnya bangun. Orang-orang sekitar akhirnya tidak tahan, menangis keras-keras. Bai Su masih mau bertindak tapi didinginkan dengan satu kalimat keras dari Lu Tingyan di samping. Baru dia diam, tapi dia masih agak tidak terima. Mereka yang lebih dulu datang mencari masalah. Sudah berani cari masalah, harus siap juga untuk dipukul balik. Lu Tingyan dengan dingin meliriknya sekilas. Sudah duluan yang memukul orang masih bisa benar. Menoleh melihat rambutnya yang berantakan seperti sarang burung karena dicakar orang. Wajahnya pun ikut lecet kena cakaran. Seperti orang gila kecil. Xiaomi melihat Lu Tingyan langsung menangis keras. Kolonel, Anda harus memberikan keadilan untuk kami. Jelas anak panti asuhannya yang mencuri beras kami. Tidak mau mengakui malah memukuli orang. Lu Tingyan dengan suara dingin berkata, soal ini sebenarnya bagaimana, kami akan selidiki. Dia memberi isyarat kepada petugas keamanan di sampingnya. Menyuruh orang menahan Xiaomi yang membuat onar dan Bai Su sekaligus. Bai Xiaolang tidak tahan. Kamu ini asal tangkap orang. Aku tidak mencuri. Mereka yang menuduh kami. Orang-orang dalam kerumunan mulai berbisik-bisik. Bai Su ini benar-benar punya kemampuan ya. Sudah memikat jantan, juga mengajari anak mencuri barang. Kenapa tiba-tiba federasi memasukkan panti asuhan ke dalam wilayahnya? Kalau begini, wanita ini bukankah akan semakin tidak tahu aturan? Bai Sue yang bersembunyi dalam kerumunan melihat drama yang sedang berjalan. Dalam hatinya perlahan muncul rencana baru. Kolonel Lu tidak pernah mau ikut campur dalam urusan seperti ini. Dia benar-benar sudah meremehkan si perempuan murahan Bai Su. Dia harus mengusir wanita ini keluar dari wilayah federasi. Sudah diasingkan ya tetap diasingkan. Mau kembali, mimpi saja. Orang-orang suruhan Lu Tingyan bekerja dengan efisiensi sangat tinggi. Polisi federasi dengan cepat datang membawa alat penggeledahan. Pertama-tama menggeledah panti asuhan atas gunung. Sama sekali tidak menemukan beras yang dikatakan Xiaomi dicuri. Petugas juga bergerak cepat menggeledah lokasi kejadian. Menemukan petunjuk di tumpukan beras di lokasi. Akhirnya menemukan bahwa yang mencuri beras ternyata adalah anak Xiaomi sendiri. Xiaomi terbelalak melihat hasilnya. Bagaimana mungkin, anak kami mencuri beras untuk apa? Ini kan beras milik keluarga kami sendiri. Lagi pula mereka juga tidak punya alasan untuk merusak karung-karung itu. Apa mereka bodoh? Bai Su mendelik. Aku tidak peduli kenapa anakmu mencuri beras. Sekarang kebenarannya sudah terbukti. Kalian datang mencari masalah, menuduh anakku. Sekarang langsung minta maaf. Wajah Xiaomi memancarkan rasa bersalah. Minta maaf apa? Tidak mencuri ya tidak mencuri. Aku juga tidak salah bicara. Hari ini tidak mencuri bukan berarti sebelumnya juga tidak mencuri. Lagi pula kamu yang memukuli aku. Aku belum selesai memintamu bertanggung jawab. Bai Su memandang ke arah Lu Tingyan. Kolonel Lu ini bagaimana? Mereka datang mencari masalah. Merusak nama baikku dan Bai Xiaolang. Kami mengalami kerugian mental yang sangat serius. Aku memukulnya ini tidak termasuk pembelaan diri yang wajar. Lu Tingyan dengan wajah tanpa ekspresi menatap dua orang itu. Xiaomi lebih dulu memimpin orang datang mencari masalah. Semua akibatnya ditanggung oleh pihak yang bersalah. Bai Su dengan gaya anak sekolah mengangkat tangan. Mereka juga harus minta maaf kepada anakku. Dan mengganti rugi biaya kerusakan nama baikku dan biaya kerugian mental. Xiaomi mendengar harus bayar ganti rugi. Cuy, kenapa aku harus bayar ganti rugi kerusakan nama baikmu? Betina macam kamu yang suka bergonta-ganti itu masih punya nama baik. Kalau kamu tidak menggoda suami-suami kami, siapa yang mau peduli padamu? Betina-betina lain mendengar ini ekspresinya pun ikut marah. Betul, betina ini tidak menjaga diri. Menggoda suami-suami kami.
Kami minta dengan tegas dia diusir keluar dari federasi. Baisu tidak ada waktu untuk mengurus mereka. Dia hanya menatap Xiaomi. Omong kosong menuduh orang siapa tidak bisa. Berbicara dan bertindak itu harus ada bukti. Berdasarkan apa kamu bilang aku menggoda orang? Memang kalau soal dia dulu lupa aroma tubuh betina bisa merangsang birahi, dia memang benar-benar lupa. Tapi jalur lari yang dia lalui sama sekali tidak melewati desa. Hanya dari atas gunung sampai kaki gunung lalu langsung balik. Xiaomi dengan marah berkata, "Apa tidak menggoda, suami-suami kami setiap hari linglung. Setiap kali waktu makan tiba langsung lari naik gunung. Kalau bukan kalian yang menggoda, kenapa mereka jadi seperti itu?" "Betul, suami kami juga begitu. Dan milik kami juga, belakangan bahkan tidak mau makan di rumah. Begitu waktu makan tiba langsung lari naik gunung. Turunnya pun masih terlihat seperti orang linglung. Kamu bilang tidak bersalah, siapa yang percaya? Ini semua tidak hanya karena itu saja." Baisu seketika tidak ada kata-kata dan ingin mendelik. Lu Tingyan pun kira-kira sudah mengerti urusannya. Dia melirik wakil komandannya Yodel di samping. Yodel terpaksa maju ke depan menjelaskan kepada orang banyak. "Kalian salah paham. Suami-suami kalian naik gunung mungkin hanya tertarik dengan masakan Nona Baisu. Bukan yang kalian pikir soal berselingkuh." Orang banyak jelas tidak percaya. Masakan apa yang bisa membuat orang tidak mau makan di rumah? Memangnya kami belum pernah makan makanan. Di rumah ada suplemen nutrisi dan kaleng cukup mengenyangkan. Juga tidak terlihat mereka mau makan lebih banyak. Kamu ini malah melindungi dia. Baisu mendelik. Percaya ya percaya, tidak percaya juga terserah. Merasa diri tidak punya kemampuan, lalu mengira orang lain juga tidak punya kemampuan. Lu Tingyan mengernyit. Urusan sudah sampai di sini cukup. Xiaomi mengumpulkan orang membuat onar. Merusak nama baik Baisu dan Bai Xiaolang. Dihukum membayar ganti rugi kerugian mental mereka 3.000 koin. Siapa yang masih tidak terima, dihukum dengan kesalahan yang sama sekaligus. Baisu mendelik ke arah Xiaomi. Membawa Bai Xiaolang pulang. Sepanjang jalan si anak serigala kecil terus diam menundukkan kepala. Jelas suasana hatinya tidak baik. Baisu menepuk bahunya. "Sudah, urusan ini asalnya juga bukan salahmu. Kita tidak rugi apa-apa kan? Jangan sampai patah semangat seperti itu." Bai Xiaolang mengangkat kepala menatapnya. "Kamu jangan berkelahi lagi untuk membelaku." Baisu mengangkat alis. "Kenapa, kamu merasa aku memalukan?" Bai Xiaolang panik. "Tentu tidak. Aku hanya. Sifatnya memang susah berterus terang. Meski sebenarnya khawatir Baisu akan kalah dipukul, tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Menahan sekian lama, dia tidak tahan merasa jengkel. "Aduh, pokoknya kamu jangan berkelahi untuk membelaku lagi." Baisu tiba-tiba meledak tertawa. Langsung merangkulnya masuk ke dalam pelukan. "Sudah, aku tahu kamu peduli padaku. Kalau peduli ya ungkapkan saja dengan baik. Punya mulut bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk bicara. Kamu memendam semua dalam hati tanpa bilang. Orang lain mana tahu kamu sedang memikirkan apa." Bai Xiaolang belum pernah dipeluk oleh pelukan yang selembut dan sehangatnya ini. Perasaan ini terlalu baru dan istimewa baginya. Sambil ingin Baisu memeluknya lebih lama, di sisi lain merasa ini sangat canggung. Bimbang mau mendorong orang itu pergi atau tidak. Baisu mengacak-acak kepalanya. "Ayo, ikut aku bilang, karena aku peduli padamu. Takut kamu akan terluka demi membelaku." Isi hati Bai Xiaolang yang diungkapkan begitu saja membuat wajah kecilnya merah padam sekeras batu. "Tidak mau." Baisu sambil memeluknya bergoyang-goyang. "Bilang saja, bilang, satu kalimat sesederhana itu. Atau ganti dengan kalimat lain juga bisa. Bilang saja, ibu kepala, aku takut kamu terluka dan kesakitan." Rasanya mati geli. Tidak mau. Si anak serigala kecil geli tidak tahan. Menarik diri keluar dari pelukannya.
Berlari naik gunung dengan langkah cepat. Baisu dari belakang tertawa keras. Sambil mengejar ke atas. Sambil tanpa sungkan membongkar isi pikiran si kecil itu. Ibu kepala, kamu hari ini membelaku. Aku sangat senang. Ibu kepala aku sangat menyukaimu. Nanti kalau sudah besar pasti akan menjaga kamu dengan baik. Baisu tutup mulutmu. Aduh jangan bilang lagi. Lu Tingyan yang berada di bawah pohon di tikungan. Awalnya berniat diam-diam menemani dua orang itu pulang. Tidak menyangka malah mendengar percakapan yang begitu hangat dan menggerakkan hati. Bahkan tidak menyadari sudut bibirnya sudah terangkat. Wanita bernama Baisu ini sepertinya sudah banyak berubah. Tengah malam, Bai Xiaolang membuka mata dengan jernih. Duduk bangun dari tempat tidur. Melihat sekilas beberapa anak kecil lain yang masih tidur. Dengan sangat hati-hati berdiri keluar pintu. Sosoknya yang kurus menuju ke bawah gunung. Hari baru pukul 5.06 pagi. Di kaki gunung sudah sangat ramai. Aduh, sialan, siapa yang buang kotoran di halaman rumahku? Di sisi lain Baisu masih menguap sambil mencuci beras di dapur. 4 anak kecil duduk berjajar di meja makan menunggu untuk disuapi. Baisu sambil mencuci beras sambil penasaran menjulurkan leher melihat keluar. Kenapa di bawah gunung ramai sekali? Hari ini ada hari istimewa apa? Bai Xiaolang dengan wajah tanpa ekspresi menimpali. Tidak tahu. Harimau kecil dengan penasaran bertanya. Kenapa si Pipi mencuri beras milik keluarga sendiri? Pipi adalah anak Xiaomi. Si kucing kecil di samping berbisik pelan. Sepertinya karena ibunya punya utang judi. Bai Xiaolang mengernyit. Soal ini aku juga sudah dengar. Anehnya itu, pemilik toko beras itu bilang dirinya tidak pernah menjual anak. Tapi anak buah Wang Biao datang membawa surat persetujuan bertanda tangan meminta anak dibawa pergi. Harimau kecil menggeleng, tidak mengerti. Di luar tiba-tiba terdengar lagi suara ribut-ribut. Sudut mulut Baisu berkedut. Pagi-pagi begini orang-orang ini benar-benar punya banyak waktu kosong. Dia berjalan keluar, tapi melihat warga desa bergerombol bersama beberapa petugas berjalan mendekat dengan garang. Wajah mereka membawa sedikit kebanggaan. Hampir semua betina dari kaki gunung datang. Baisu teringat kejanggalan yang dilihatnya kemarin. Seperti ada seseorang yang bersembunyi di antara para betina itu, dengan sengaja memprovokasi emosi. Dia merasa aneh. Dirinya dan para betina di bawah sini tidak punya banyak urusan. Kenapa satu persatu melihatnya seperti melihat musuh bebuyutan? Dia dengan cepat mengaitkannya dengan Bai Sue yang 2 hari lalu datang ke depan pintu untuk memprovokasi. Hampir tanpa perlu berpikir panjang bisa dipastikan. Ini pasti ulah Bai Sue. Orang itu seperti orang bodoh. Begitu bertemu dengannya langsung menggigit. Melakukan hal-hal seperti ini untuk menjeratnya juga tidak mengherankan. Penyidik yang memimpin mengeluarkan kartu penyidikannya. Halo, aku adalah penyidik kawasan ini. Menerima laporan anonim bahwa panti asuhanmu diduga terlibat dalam perdagangan anak buas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dikonfirmasi langsung kepadamu. Begitu kalimat itu keluar, hati Baisu seketika terasa tidak beres. Dirinya sendiri tidak pernah menjual anak. Tapi si pemilik tubuh asli pernah. Bahkan sudah menjual 3 orang. Semuanya calon penjahat besar masa depan. Penyidik menatapnya dengan sorot mata yang penuh tekanan. Mohon Nona Baisu menjawab pertanyaan saya. Apakah kamu pernah terlibat dalam jual beli anak buas? Ini sangat penting untuk pengajuan izin masukmu. Kalau kamu punya riwayat perilaku seperti itu, masa pengasinganmu akan diperpanjang. Baisu menggigit gigi, menatap penyidik itu. Aku tidak pernah terlibat dalam jual beli anak. Tapi ada anak di panti asuhanku yang pernah diculik dan dijual. Diculik? Penyidik dengan jelas menatapnya dengan tidak percaya. Para betina di samping langsung ramai-ramai membantah. Diculik apa? Dia sendiri yang menjual. Betul. Kalau tidak punya uang dia akan menjual anak buas. Dia bilang tidak, ia langsung percaya. Anak-anak malang itu bagaimana nasibnya?
Dituduh oleh begitu banyak orang, Bai Su justru tenang. Sudah kubilang, panti asuhan kami memang ada anak yang diculik dan dijual. Tapi aku tidak pernah terlibat dalam penculikan itu. Penyidik mengeluarkan bukti di tangannya. Wang Biao dalam tahanan sudah mengaku. Kamu pernah melakukan transaksi jual beli anak dengannya. Ini adalah bukti transaksi kalian. Di sini ada namamu dan cap jari tanganmu kan. Tepat saat itu, Bai Sue dan Lu Tingyan muncul. Bai Sue menerobos kerumunan berpura-pura bingung. Ada apa ini? Penyidik dengan hormat memberi hormat. Nona Bai, kami menerima laporan anonim. Sedang menyelidiki kasus perdagangan anak buas. Perdagangan anak buas. Bai Sue berteriak dramatis. Siapa yang bisa berbuat hal sebejat itu? Orang seperti ini muncul di wilayah federasi. Seharusnya langsung ditembak mati. Dia menoleh menatap Lu Tingyan di sampingnya. Kamu setuju kan Kolonel Lu? Aku paling suka anak-anak. Siapa yang begitu teganya memperdagangkan anak-anak buas yang masih kecil? Lu Tingyan sedikit mengernyit. Sorot matanya tajam jatuh ke berkas dokumen di tangan penyidik. Bai Su saat ini sudah sangat yakin. Dalang dari semua drama beberapa hari ini adalah Bai Sue. Perdagangan anak buas bukan kesalahan kecil. Hari ini kalau tidak bisa membersihkan namanya, semua kesan baik yang susah payah dia bangun terhadap Lu Tingyan akan sia-sia semua. Dan dia selamanya tidak akan bisa lepas dari status pengasingan. Lu Tingyan mengambil berkas dokumen dan meliriknya sekilas. Pandangannya ringan jatuh di tubuh Bai Su. Bukti sudah kuat. Tapi nalurinya memberitahu bahwa urusan ini tidak sesederhana kelihatannya. Bai Su melirik sekilas berkas di tangannya dan tidak terburu-buru membantah. Hanya menatap penyidik dan bertanya. Boleh aku tanya dokumen ini asalnya dari mana? Penyidik dengan datar berkata. Tentu dari pengakuan Wang Biao. Bai Su langsung membantah. Bagaimana kamu bisa memastikan apa yang dia keluarkan pasti asli? Bai Sue dengan pura-pura melihat sekilas ke berkas itu dan berteriak. Di sini ada nama dan sidik jarimu. Masa masih ada yang palsu? Jadi Bai Su kamu benar-benar terlibat dalam perdagangan anak. Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Sungguh mempermalukan keluarga Bai. Aku paling suka anak-anak buas. Kamu malah begitu menyakiti mereka. Bai Su dengan tenang menatapnya. Kamu berpura-pura di depan siapa? Kamu membuatku kecewa apa? Kalau kamu benar-benar menganggapku keluarga, yang pertama kamu lakukan seharusnya datang bertanya padaku apakah hal ini benar atau tidak. Bukan secepat ini buru-buru menyatakan aku bersalah. Bai Su dengan nada mengejek menatapnya. Kamu tahu kamu sekarang terlihat seperti apa? Seperti orang yang sudah lama mencari kesempatan untuk tampil. Menginjak aku untuk memperlihatkan betapa mulia dan baiknya dirimu. Betina teh murahan penipu. Kamu. Bai Sue sampai dadanya naik turun dengan hebat karena kesal. Gelagapan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun sekian lama. Di kedalaman sorot matanya penuh rasa bersalah yang terbongkar. Lu Tingyan wajahnya dingin. Menatap berkas dokumen tidak tahu sedang memikirkan apa. Bai Sue takut dia tidak percaya dirinya. Buru-buru memeras keluar beberapa tetes air mata yang memelas. Kolonel Lu, kamu tahu kan aku, di ibu kota aku selalu ikut berbagai kegiatan sosial. Memberikan konseling psikologi untuk anak-anak buas yang tuli bisu dan cacat. Lu Tingyan tanpa bergerak mundur 2 langkah. Maaf, kita tidak cukup kenal. Aku tidak tahu. Wajah Bai Sue seketika kaku hampir marah dan balik badan. Tapi kemudian seperti teringat sesuatu. Menarik napas dalam dan menatap Lu Tingyan. Sudahlah, sekarang bukan saatnya memusatkan perhatian padaku. Kita seharusnya menangani biang keladi yang memperdagangkan anak buas ini. Bai Su menampilkan ekspresi meremehkan. Kurang baca buku ya perbanyak membaca. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kata biang keladi yang kamu ucapkan penggunaannya tidak seperti itu. Tutup saja mulutmu. Mau seluruh dunia tahu kamu adalah gurun budaya keluarga Bai.
Bai Sue sampai menggertakkan gigi menahan marah. Dia menyadari perempuan murahan ini sudah banyak sekali berubah. Dulu jelas pemalu dan rendah diri. Ditendang beberapa kali pun tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sekarang malah mulutnya tajam, buka mulut langsung menyebalkan. Bai Su menatap Lu Tingyan. Dokumen ini pasti palsu. Aku tidak pernah menandatangani dokumen semacam ini. Juga tidak pernah memperdagangkan anak buas. Aku bisa bersumpah kepada Dewa Buas. Bai Sue mendelik. Orang busuk tak bermoral sepertimu juga pantas bersumpah kepada Dewa Buas. Penyidik pun ikut bertanya. Kamu bilang tidak pernah menandatangani dokumen ini. Tapi aku tanya kamu, apakah kamu punya utang kepada Wang Biao? Bai Su menggigit bibir dan mengangguk mengakui. Dia bisa merasakan sorot mata Lu Tingyan yang setajam pisau jatuh di wajahnya. Ini saatnya mengandalkan akting. Hanya kalau Lu Tingyan percaya padanya, baru dia bisa melewati krisis kali ini. Bai Su menampilkan ekspresi yang sedikit menyakitkan. Saat itu semangatku sedang sangat jatuh. Tenggelam dalam kesakitan masa lalu. Aku tidak mengerti kenapa kita sama-sama anak perempuan keluarga Bai. Tapi ayah ibu selalu lebih menyayangi Bai Sue. Aku pikir seumur hidupku hanya bisa diasingkan di luar wilayah federasi. Menjaga panti asuhan ini seumur hidup. Jadi saat itu untuk membuat diri sendiri tidak merasakan sakit aku mulai mabuk-mabukan. Tapi aku berjanji, aku benar-benar tidak pernah menandatangani dokumen itu. Bai Sue tidak tahan melihatnya. Khawatir mulut lincahnya akan balik keadaan. Wang Biao sudah mengakui, kamu sendiri yang menandatangani. Bukti barang dan saksi sudah ada semua. Kamu masih mau berkelit. Bai Su menatapnya. Kamu tahu dari mana kalau sidik jari dan tulisan itu benar-benar milikku? Memalsukan satu dokumen lewat pasar gelap itu hal yang biasa saja. Tiba-tiba dia menepuk dahi kerasnya. Aku tahu. Bai Su dengan antusias menarik tangan Lu Tingyan dan berlari keluar. Aku tahu ada apa, kamu ikut aku. Kekuatan seluruh tubuhnya malah mendorong Bai Sue di samping hingga terpelanting. Para petugas yang dibawa penyidik saling berpandangan. Ingin menahannya tapi tangan yang dia pegang adalah tangan Kolonel Lu. Mereka hanya petugas di kawasan terpencil ini. Mana ada wewenang untuk menghalangi orang. Lu Tingyan mengernyit dalam. Menatap lekat-lekat tangan yang menariknya. Belakangan ini dia sudah banyak kurus. Tangan yang membungkus pergelangan tangannya itu kecil halus. Dia bahkan ingin membuka telapak tangannya untuk melihat. Apakah seperti cakar kucing yang gembul dan menggemaskan. Bai Su tiba-tiba menoleh menatapnya. Lu Tingyan dengan hati berdebar kelopak matanya bergetar tipis. Pura-pura tenang. Mau apa? Kenapa berhenti? Bai Su mengelus belakang kepalanya dan berbalik lagi. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba merasa ada bulu merinding di punggung. Lu Tingyan tanpa sadar sudut bibirnya terangkat. Kamu mau membawaku kemana? Bai Su dengan antusias berkata. Membawamu memecahkan kasus besar. Keduanya tiba di depan toko beras di bawah gunung. Pemilik toko Xiaomi sedang terkantuk-kantuk. Melihat Bai Su membawa orang masuk, wajahnya langsung tidak enak dan mau mengusir orang. Bai Su buru-buru memanggilnya. Jangan panik, aku hari ini datang untuk membantumu menyelesaikan masalah besar. Kalau kamu usir aku, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Xiaomi mengangkat sapu dan langsung mengusir. Sialan kamu, masih berani datang ke tempat aku. 2 menit kemudian, Xiaomi dengan wajah lebam bengkak duduk penurut di sudut sambil menangis. Bai Su ceramai-cerami kamu. Kamu ada penyakit apa? Sudah datang ke tempat orang masih ceramai-cerami. Sudut mulut Bai Su berkedut. Melempar sapu ke satu sisi. Sudah kubilang jangan memukul. Kamu memang tidak bisa mengalahkan aku. Sudah berhenti menangis. Aku tahu kamu sekarang sedang pusing memikirkan masalah anak. Jangan khawatir, bukankah aku sudah membawa Kolonel Lu kemari? Lu Tingyan dengan sabar mengangkat alis. Sebenarnya ada apa ini? Bai Su bertanya kepada Xiaomi. Anak buah Wang Biao bukannya sudah pernah datang ke rumahmu?
Bilang kamu sudah menandatangani perjanjian jual beli anak buas. Kalau tidak mau anakmu dibawa pergi harus bayar uang. Anakmu mendengar ini dan mengira kamu mau menjual dia. Makanya dia sengaja mencuri beras untuk membalasmu kan? Xiaomi melihat semuanya sudah ditebaknya, langsung menangis semakin keras. Setan, ibumu juga bukan orang yang bisa menjual anak. Dokumen itu jelas tidak pernah aku tanda tangani. Tapi mereka bersikeras bilang aku yang menandatanganinya. Memaksaku pilih mana, mau bayar uang atau serahkan orangnya. Aku tidak punya uang. Beberapa anak ini juga tidak tega kuserahkan. Ini benar-benar mau merenggut jiwaku. Lu Tingyan dengan cepat menangkap inti permasalahannya. Lalu kenapa tidak lapor polisi? Baisu sudut mulutnya berkedut dan meliriknya sekilas. Apa gunanya lapor polisi? Kawasan ini tidak masuk wilayah federasi. Zona abu-abu tidak ada yang mengurus. Kecuali polisi setiap hari tinggal di rumahnya. Menjadi satpam yang melindungi mereka. Lu Tingyan sedikit mengernyit. Sorot matanya memancarkan kilatan hijau. Baisu pun mulai menjelaskan untuk dirinya sendiri. Jadi kamu lihat. Kita semua hanyalah korban. Dokumen-dokumen yang dipalsukan itu. Anak-anak di panti asuhan atasku juga diambil dengan cara seperti ini. Lu Tingyan adalah orang cerdas. Dia dengan cepat pun memahami inti permasalahannya. Jadi semua ini adalah palsu hasil buatan kelompok Wang Biao. Baisu mengangguk. Untuk bisa memberantas masalah ini sampai ke akarnya, harus dengan diam-diam menemukan markas kelompok itu. Menghancurkannya sekaligus. Xiaomi sambil menangis menggeleng. Tidak ada gunanya. Kelompok itu begitu ada sedikit angin bergerak langsung tahu. Tim pencari federasi sudah datang berkali-kali. Juga gagal berkali-kali. Baisu tertawa kecil dan menepuk Lu Tingyan di samping. Dia bukan petugas pencari kecil seperti biji wijen itu. Ini adalah seorang kolonel. Kamu tahu kolonel itu pejabat setingkat apa? Kolonel Lu, nama baikku dan keselamatan warga di kawasan ini. Juga keamanan anak-anak buas kecil. Semuanya aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Lu Tingyan merasa sedikit tergerak dengan pujian itu. Sejak kekuatan spiritualnya hancur, sudah sangat lama dia tidak merasakan pengalaman dibutuhkan orang seperti ini. Baisu terus memujinya. Kamu kan kolonel besar, mau memberantas sekelompok tikus lokal, itu kan mudah sekali bagimu. Bagi kami ini adalah kebaikan sebesar gunung. Nanti kamu mau makan berapa banyak masakan yang aku buat, aku siap sedia kapan saja. Lalu dengan pelit menambahkan satu kalimat. Tapi sebelum makan kamu harus bayar dulu. Lu Tingyan menggantungkan sudut bibir menatap Xiaomi di samping. Tenang saja, urusan ini akan aku tangani. Xiaomi tidak percaya melotot lebar. Aku tidak salah dengarkan. Anda benar-benar mau mengurus ini. Baisu mengernyit sedikit. Tikus-tikus lokal itu sangat licik. Urusan ini tidak boleh dibuat besar. Saat itu Baisue membawa penyidik dan orang-orang penonton bergerombol mengejar turun. Baisue memimpin orang dengan semangat datang untuk menangkap orang. Lu Tingyan menghadang di depan. Memanggil wakil komandan dan asisten. Mengambil alih kasus dari tangan penyidik. Penyidik menatap Baisue dengan terbelalak. Baisue mengernyit menatapnya. Kolonel Lu. Baisue belum selesai bicara Lu Tingyan sudah melambaikan tangan memotong. Urusan ini sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Baisue tersentak dan melotot. Bagaimana bisa sampai di sini saja? Urusan ini sangat besar. Lu Tingyan kamu tidak tahu kamu sedang. Nona Bai. Lu Tingyan dengan tidak sabar terus memotong kalimatnya. Kamu tidak punya wewenang untuk mempertanyakan keputusanku apapun. Baisue masih sangat marah. Dia susah payah akhirnya berhasil menangkap bukti kesalahan Baisu. Sudah hampir bisa menghukumnya dengan pengasingan seumur hidup. Mana mungkin melewatkan kesempatan sebagus ini. Maka dia menghalangi di depan. Tidak membiarkan Lu Tingyan membawa Baisu pergi. Kolonel Lu, urusan ini sangat besar. Aku rasa Anda sebaiknya tidak membuat keputusan sendiri.
Yodel dan asisten saling bertatapan. Kasus perdagangan anak buas di luar wilayah mungkin urusan besar di tingkat lokal. Tapi kolonel mereka bagaimanapun juga adalah mantan pemimpin federasi yang sudah turun jabatan. Seberapa besar pun urusan lokal mana bisa menandinginya. Sebelum kolonel benar-benar marah, Yodel dan asisten bersekutu menarik Bai Sue ke satu sisi. Lu Tingyan dengan sorot mata tajam menyapu semua orang yang ada. Penyidik pun belum pernah melihat pejabat sebesar ini. Seketika semua orang tanpa bisa mengendalikan diri menundukkan kepala. Tidak berani bicara lagi. Bai Su mengikuti Lu Tingyan pergi. Dia tahu apa yang Lu Tingyan ingin lakukan. Ingin menangkap semuanya sekaligus. Tentu tidak boleh membunyikan rumput untuk mengganggu ular. Makanya sengaja membuat penampilan seolah melindungi kekasih kecilnya. Membiarkan urusan ini berlalu begitu saja. Biar tikus-tikus yang bersembunyi di tempat gelap itu merasa tenang. Bai Su dengan wajah hitam. Menanggung sorot mata amarah Bai Sue dari belakang. Kepalanya sudah pusing. Benar saja, hari itu gosip di bawah gunung langsung menyebar. Intinya semua mengatakan dirinya sudah naik jabatan dan berhasil mendapat orang kaya. Tidak hanya sebentar lagi akan masuk federasi menjadi warga resmi. Bahkan hal-hal yang pernah dilakukan dulu pun semuanya sudah dihapus bersih. Gosipnya sampai melebih-lebihkan, hampir sudah menyebutnya sebagai perusak negara. Malam itu, Bai Su diam-diam pergi ke kaki gunung bertemu dengan Lu Tingyan. Dua orang memanfaatkan kegelapan malam pergi ke rumah Xiaomi. Xiaomi dengan mata merah menatapnya. Kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkan anakku, mulai hari ini kamu adalah kakak perempuanku. Aku tidak akan lagi membuat masalah denganmu. Beberapa jantan bodoh itu kalau kamu mau ambil semuanya berikan padamu. Lagi pula juga bukan barang berharga. Bai Su langsung menarik orang itu berdiri. Tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Tapi jantan-jantanmu itu, tetap simpan saja untuk kebutuhanmu sendiri. Lu Tingyan langsung ke pokok permasalahan. Lokasi transaksi perdagangan orang di mana? Xiaomi terkejut langsung menegakkan punggung. Melapor komandan, tepat di mulut gua di gunung belakang. Besok malam pukul 9 orang harus dibawa ke sana. Bai Su di samping mulai merencanakan. Kita bisa diam-diam mengikuti, lalu menunggu saat mereka sedang bertransaksi untuk mengepung dan menangkap mereka. Lu Tingyan berpikir sebentar lalu berkata dengan tegas. Harus menangkap semuanya sekaligus. Tidak bisa menangkap orang di titik transaksi. Itu akan membunyikan rumput mengganggu ular. Biarkan mereka membawa anak ke markas baru ditangkap semuanya sekaligus. Xiaomi di samping mendengarnya langsung menggeleng. Tidak bisa komandan, kalau begitu tidak bisa, bagaimana kalau anakku diangkut mereka dan dijual? Sambil berkata langsung memeluk anaknya. Matanya kembali mulai berkaca-kaca. Bai Su buru-buru menenangkan. Kalau mau dia jadi umpan, kita pasti akan memasangkan alat pelacak di tubuhnya. Tidak akan membiarkan dia kenapa-napa. Xiaomi terus menggeleng. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Sudah dibilang mau menyelamatkan anakku. Bagaimana malah bisa membiarkan dia menjadi umpan sampai mati? Bagaimana kalau terjadi pertarungan? Dia hanya anak kecil, siapa yang melindunginya? Kalau sampai terluka bagaimana? Biarkan aku saja yang pergi. Aku bisa jadi umpan. Di pintu tiba-tiba terdengar suara yang masih terdengar kekanak-kanakan. Beberapa orang menoleh ke arah suara itu, ternyata adalah Bai Xiaolang. Bai Su tersentak. Kamu bagaimana bisa ke sini? Bai Xiaolang berjalan ke hadapannya. Aku sudah ikut kalian turun dari tadi. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian mau menangkap orang jahat, aku bisa membantu. Lu Tingyan memandangnya dari atas ke bawah. Kamu bisa. Bai Xiaolang merasa harga dirinya ditantang. Wajah kecilnya langsung cemberut. Aku tahu menjadi umpan ada risiko tertentu. Saat pertarungan terjadi kalian mungkin juga tidak sempat menjagaku. Tapi aku tidak takut. Aku adalah manusia buas tingkat 5. Punya kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Tingkat 5.
Lu Tingyan mengangkat alis. Kamu sekecil ini sudah tingkat 5. Bai Xiaolang sangat puas dengan reaksinya. Dengan bangga menepuk dada. Aku sudah 4 tahun. Lu Tingyan dengan tenang menarik kembali pandangannya. Waktu aku seusiamu, aku sudah bisa secara mandiri memimpin pertempuran pertahanan serangan skala kecil. Bai Su langsung tertawa terbahak dan memelotot ke arah Lu Tingyan. Kamu menyerang anakku buat apa? Lu Tingyan wajahnya tidak enak. Dia anakmu. Bai Su bertolak pinggang. Semua orang di panti asuhan adalah anakku. Ada masalah. Lu Tingyan hatinya baru merasa lega. Lalu secara objektif menyebutkan faktanya. Kemampuannya di tempat kecil ini mungkin masih tergolong menonjol. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan federasi, ini tidak cukup untuk menjadi modal kebanggaannya. Bai Xiaolang mengatupkan bibir rapat. Tubuhnya pun ikut menegang. Dia terlalu membenci orang dewasa ini. Dari sebelumnya sudah merasa orang ini akan merebut ibu kepala. Sekarang terlihat nalurinya memang tidak salah. Bai Su dengan wajah hitam berkata, kamu hanya menang satu perang kecil saja sudah bangga. Distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata. Kalau kamu dari kecil tinggal di panti asuhan, berkeliaran di luar wilayah federasi, aku rasa kamu belum tentu bisa berbuat lebih baik darinya. Lu Tingyan adalah pertama kalinya ada orang yang menyangkal keunggulannya seperti ini. Meski sekarang kekuatan spiritualnya sudah hancur, tapi untuk masa lalunya yang gemilang, tidak ada orang yang akan menyangkal keunggulannya. Tapi Lu Tingyan dengan serius mempertimbangkan kata-katanya. Sorot matanya memancarkan kilatan warna-warni. Aku mengakui apa yang kamu katakan juga tidak tanpa dasar. Bai Su baru menarik kembali pandangannya. Mengacak-acak kepala Bai Xiaolang. Serigala kecil kita berani sekali. Tidak tahan juga menggosok-gosok telinga berbulunya. Lu Tingyan di samping mengangkat alis. Si bocah ini setiap hari mengantarkan makan untuknya. Kewaspadaannya sangat tinggi. Setiap kali ingin mengorek informasi soal kemampuan penyembuhan makanan Bai Su, sikapnya sangat galak. Anak serigala kecil ini pikirannya dalam sekali. Sorot matanya suram dan dominan. Seluruh tubuh memancarkan keberanian dan keganasan khas serigala soliter. Hanya wanita seperti Bai Su ini yang bisa menganggap anak serigala ini penurut dan menggemaskan. Bai Su menatap Bai Xiaolang. Kamu sudah yakin? Benar-benar berani jadi umpan. Bai Xiaolang dengan serius mengangguk. Bai Su menatapnya dengan kagum. Bagus, tidak salah dia adalah sayang kesayangan ibu kepala. Dia sangat puas dengan si bocah kecil yang dengan inisiatif sendiri mau ikut serta dalam pemberantasan kejahatan. Banyak berbuat kebaikan itu bikin ketagihan. Pikiran dan mental juga akan semakin positif dan cerah. Semakin jauh dari penjahat besar, nyawanya sendiri pun semakin banyak jaminannya. Di sisi lain, Bai Sue sampai gemetar menahan marah. Berbalik langsung pulang mencari bala bantuan. Dia tidak boleh membiarkan Bai Su merebut Lu Tingyan. Sambil menangis menerobos masuk ke ruang tamu. Mama, kamu harus membantuku. Aku sudah digertak oleh Bai Su. Ibu Bai yang sedang meminum teh hampir tersedak. Kamu bilang siapa? Bukankah dia sudah diasingkan? Kenapa kamu malah pergi mencarinya? Bai Sue cemberut. Aku pergi mengikuti Lu Tingyan. Ibu Bai memandangnya dengan tidak setuju. Beberapa hari lalu anak muda keluarga Lu Yanhua datang mencarimu. Kenapa kamu tidak meladeninya? Ayahnya kan pemimpin federasi saat ini. Sejak kamu sakit dulu, kamu setiap hari malah pergi ke tempat si manusia buas cacat itu. Aku sampai curiga otakmu terbakar sampai rusak. Bai Sue buru-buru manja merengek. Aduh, aku tidak begitu. Hanya saja setelah demam waktu itu, naik tingkat menjadi manusia buas tingkat 5. Sekaligus membangkitkan kemampuan perakiraan. Dapat perakiraan bahwa Lu Tingyan memulihkan kekuatan spiritualnya. Merebut kembali posisi pemimpin federasi. Bai Sue teringat sosok Lu Tingyan dalam mimpi perakiraan. Tinggi berdiri di puncak kekuasaan. Dingin dan tampan memandang ke bawah.
Tidak tahan dalam hati tumbuh perasaan bergejolak. Belakangan dalam mimpi perakiraan, dia malah menemukan Lu Tingyan dan Bai Su terlibat bersama. Ini mana bisa dia terima. Bai Sue dengan manja memeluk lengan ibu Bai. Aduh mama, kamu bantu aku dong. Sekarang Lu Tingyan dan Bai Su sudah terlibat bersama. Kalau benar-benar dibiarkan dia mendapat kedudukan tinggi. Bagaimana kalau hal-hal yang kita lakukan dulu padanya terbongkar? Jangan-jangan dia memang sengaja mendapat kedudukan tinggi untuk kembali membalas dendam pada kita. Ibu Bai mendengar soal hal yang dulu dilakukan, sorot matanya memancarkan kilatan tajam seperti hiu. Dia masih belum bisa diam rupanya. Bai Sue langsung berkata, kali ini kita sudah menemukan bukti kuat Bai Su terlibat perdagangan anak buas. Tapi Lu Tingyan malah melindunginya. Mama bantu aku dong. Sekalian kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar menyingkirkan bahaya ini. Juga supaya Lu Tingyan berhenti setiap hari memikirkan dia. Ibu Bai sedikit mengangguk. Baiklah, aku telepon. Suruh kepala Biro Federasi menemanimu pergi sekali. Kali ini harus benar-benar membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Bai Sue bersorak memeluknya. Mama, aku sudah tahu kamu yang paling baik kepadaku. Di sisi sini Lu Tingyan dan Bai Su sudah lebih dulu membawa pasukan. Bersembunyi di posisi yang sudah disiapkan. Tidak lama orang-orang jalanan itu muncul. Bai Xiaolang dibawa masuk ke dalam gua. Bai Su menelan ludah dengan tegang. Sangat khawatir Bai Xiaolang akan mengalami sesuatu. Bagaimanapun juga dia masih anak berumur 4 tahun. Orang-orang jalanan membawa si anak serigala semakin jauh masuk ke dalam. Ujung lain gua itu ternyata adalah sebuah penjara bawah tanah. Ada cukup banyak anak yang dikurung di dalamnya. Bai Xiaolang bahkan melihat si Xiao Jing yang sebelumnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia menyampaikan informasi keluar. Tidak lama kemudian, bos di balik layar akhirnya muncul. Ternyata adalah kepala biro perbatasan setempat yang mengelola kawasan perbatasan. Tidak heran orang-orang lokal itu selalu tahu begitu ada pergerakan.